Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Berikutnya ini kita video kedua kita, insya Allah. Kalau video pertamanya ayah kami ngebahas tentang kulit-kulit, awalan, materi awal dari sampah basah dan sampah kering dan kemudian diapakan. Kemarin di video pertama sudah dijelaskan secara singkat bahwasanya sampah basah itu jadi salah satunya dimanfaatkan sebagai biodigester. Pada saat sekarang ini insya Allah akan terfokus di penanganan sampah basah. Ya, ini insya Allah temanya biodigestasi, solusi sampah organik cepat terurai. Insya Allah langsung akan di video ini langsung akan fokus membahas itu biar kita semua tahu gimana sih caranya ini membuat biodigester dari sampah organik. Oke, waktu dan tempat untuk ayah kami dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pagi yang cerah ini, di saat keberkahan sedang dibagi-bagikan oleh Sang Pencipta untuk makhluknya, marilah kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini dengan diskusi berbagi tentang apa yang kita miliki dan mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai jenis sampah, dan hari ini kita akan fokus kepada jenis sampah yang kita kenal dengan sampah organik. Sampah organik ini ada terbagi yang cepat terurai, ada yang sedang terurai, ada yang lama terurainya. Nah, ini kita akan bahas untuk sampah organik atau sampah basah yang kelompok cepat terurai. Kita review sedikit tentang apa yang dibicarakan kemarin. Ini kemarin kita bicara tentang berbagai macam jenis sampah. Ada sampah yang terdiri dari kertas, karton, dan kardus, itu kembali ke pabrik untuk didaur ulang. Juga botol, kaleng minuman, wadah makanan, itu semua kembali melalui tukang pulung atau melalui lapak barang bekas, itu akan kembali ke pabrik untuk jadi bahan baku. Kemudian yang berikutnya adalah kantong plastik kresek styrofoam yang tidak keruan. Itu kalau tempoh hari itu dibikin dodol. Untuk apa dibikin dodol? Untuk meringkas ukurannya. Jadi kalau sampah yang volumenya besar seperti plastik kresek, styrofoam itu besar tetapi ya makan tempat dan kumuh. Nah, itu dibikin dodol sehingga yang besar itu jadi tinggal kecil begitu jadi dodol. Kemudian kemarin, nah ini kita akan fokus kepada yang berikutnya yaitu kulit buah. Ini loncat sendiri dia. Ada kulit buah, daun, rumput, cabangan itu akan masuk ke dalam proses fermentasi yang aerobik. Kemudian yang bungkus tiki, kertas, bungkus kopi yang nggak keruan, itu adalah dibakar di dalam tungku sidaus. Sedangkan yang belum kita bahas kemarin lalu kaca pecah, bohlam bekas, itu dikemanain, itu adalah masuk ke dalam lubang tanah. Jadi kita menyediakan
lubang tanah untuk menampung bahan-bahan yang seperti kaca dan sebagainya. Nah, sisa makanan, sayuran, nah inilah fokus kita akan di sini. Nah, ini ada gambar di bawah ini. Ini kalau kita lihat gambar-gambar ini adalah peruntukan misalkan keranjang 1, 2, 3 itu adalah untuk mengolah sampah yang ada di 1, 2, 3 itu. Kemudian keranjang 4 bentuknya begini itu adalah untuk daun rumput tebangan seperti yang tertulis. Kemudian tong sampah biasa ini untuk kertas kresek bakruan, kopi dan segalanya. Nah, kita akan nah ini kaca bohlam dan segala kita buat lubang 1 kali 1 kali 1 dalam tanah untuk mengamankan sampah yang berbahaya kalau terinjak dan sebagainya. Nah, kita akan fokus kepada yang kanan, gambar yang kanan ini yaitu digester. Digester itu ada yang seperti yang ada di halaman ayah di rumah, ada yang lebih sederhana terbuat dari drum bekas bahan kimia seperti yang terlihat digester pada gambar ini. Itu drum itu ditutupnya, dikasih lubang, kemudian dimasukkan ke dalam pipa paralon 2,5 in, kemudian paralon yang berbentuk corong itu adalah tempat masuk sampah nantinya. Sedangkan yang pipa 1,5 in itu tempat keluarnya biogas. Ini sebagai pengantarnya. Nah, ini sudah diproduksi oleh Pak Ian, dan kalau kita akan belajar ke situ bisa, atau pesan ke beliau juga bisa. Nah, kembali itu pengantar dulu. Jadi sampah segar itu dikelompokkan, ini mengulang lagi cerita yang di atas sedikit. Dikelompokkan menjadi sampah daur ulang, sampah yang akan kembali ke pabrik lewat Kang Pulung. Kemudian yang kedua adalah sampah organik yang dapat terurai atau biasa dikenal dengan biomass degradable mass. Sampah organik ini ada jenisnya yang cepat terurai, ada yang menengah, ada yang lambat terurai. Kemudian sampah residu adalah sampah selebihnya, seperti plastik kresek dan sebagainya, itu akan bisa menjadi bahan tambah yang membuat kalau dia sampah biomasanya ini dibikin pelet, cerita lanjut nanti. Nah, untuk meningkatkan nilai kalor dari pelet itu, ini memakai plastik kresek yang tadi didodol itu, atau bisa juga mentah, tapi itu fokusnya nanti. Jadi sampah segar itu kita akan fokus pada sampah organik yang dapat terurai, yang dapat terurainya dalam waktu yang cepat. Jadi yang di warna biru ini. Jadi sampah organik itu yang cepat terurai itu diolah secara fermentasi anaerobik. Jadi dilakukan fermentasi terhadap bahan itu, tetapi dalam kondisi bebas udara. Pada tangki yang disebut biodigester. Biodigester itu digunakan, hasilnya itu nanti begitu masuk tangki digester, dia akan menghasilkan gas metan dan cairan lindi. Yang keduanya berguna, gas metannya dipakai untuk masak, sedangkan lindinya dipakai sebagai pupuk cair tanaman, kembang. Kemudian
itu adalah yang akan menjadi fokus kita. Kemudian yang menengah terurai, jadi sampah organik tapi dalam waktu menengah, dalam waktu menengah terurainya itu diolah secara fermentasi aerobik. Jadi fermentasi tetapi di dalam lingkungan yang berudara. Nah, itu biasanya dilakukan di dalam keranjang bambu boleh, keranjang bekas sayur. Yang penting wadah itu membuat sampah tidak aur-auran, tetapi dia masuk dalam keranjang yang akan difermentasi secara aerobik, yang hasilnya itu nanti akan menjadi bahan baku pelet sampah atau bisa juga dicacah menjadi pupuk kompos. Kemudian ada satu lagi sampah organik itu yang lambat terurai. Yang lambat terurai ini caranya diolah secara pirolisis, secara untuk diarangkan, karbonisasi. Jadi, diolah secara pirolisis pada tungku pirolisis atau tungku pengarangan. Nah, hasilnya dari sampah organik ini dijadikan bahan bakar kompor ataupun bahan bakar pada gasifier yang akan menghasilkan gas untuk menggerakkan atau jadi bahan bakar untuk genset gas. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah biodigester yang ini sebetulnya punyanya Nurul-Huda, dulu pernah bekas punya STPLN, kemudian dibagi-bagi diantaranya kepada pesantren Nurul-Huda. Ini adalah bentuk digester portable yang digunakan untuk mengolah sampah basah, sampah organik yang terurai cepat tadi itu, yaitu sampah sisa makanan, sayuran, dan buah itu akan masuk di sini. Ini kalau ini urusannya beli. Ini ada Biometra Kirin yang menyediakan dengan harga yang cukup lumayan. Nah, kita akan sampah. Nah, ini untuk sampah tersebut yang lebih sederhana penanganannya adalah kita kenal dengan biodigester katro, yang gampangan, yang mudahan. Biodigester katro yang jenis fixed dome. Jadi dia ada jenis fixed dome, ada yang jenis float dome. Jadi kubahnya ada kubah yang fix, ada kubah yang floating. Nah, itu drum yang biru ini akan nanti dimasuki dengan sampah organik basah tadi itu, sampah sisa makanan, dimasukin dari pipa paralon yang berbentuk corong ini. Laser kali. Nah, ini. Jadi sampah masuk di sini. Ini yang tangki ini tertutup rapat, tidak masuk udara, lalu nanti akan keluar gas dari sini. Nah, ini adalah proses biodigester yang kita sebut sebagai proses anaerobik. Nah, ini adalah yang di rumah saya. Ini sebetulnya sama, hanya saja ini tangkinya ada di sini, yang pengganti tangki biru itu, sedangkan corong tempat masukin sampah adanya di sini. Nah, kita lanjut. Jadi kalau yang di
rumah itu, yang rumah ayah itu adalah biodigester katrok. Katrok juga ini yang jenis floating dome. Ya. Kemudian habis. Oke, sampai di sini barangkali ada yang oke. Jadi ini adalah gambar dari instalasi biodigester yang floating dome. Jadi yang dimaksud dome-nya itu adalah yang gas holder yang B. Jadi kalau yang di tempat ayah itu, ini adalah baskom atau kontainer segi 4 plastik itu yang ditelungkupkan. Nah, yang garis titik-titik ini adalah garis permukaan air yang ada di tangki biodigester. Jadi ini adalah gambar apa namanya, gambar belahan dari biodigester. Ini adalah yang bawah itu adalah tanah. Ini adalah susunan bata yang membentuk sumur biodigester itu. Kemudian yang miring ini adalah pipa untuk masuknya bahan. Nigi ini itu adalah tempat masuknya bahan sampah basah yang diolah. Jadi masuk gigi ini, lalu meluncur ke sini, cocok bila perlu, sehingga sampai di sini. Nah, prosesi sampah yang baru masuk ini itu butuh waktu minimal 20 hari untuk dia dicerna di dalam tangki digester ini. Kemudian dia diolah juga oleh bakteri. Jadi sebetulnya di dalam tangki ini kita lagi beternak bakteri. Bakteri itu diberi makan dari sampah basah, kemudian bakteri itu mengurai sampah itu sehingga lembut, membusuk, lalu lembut. Kemudian ada bakteri namanya bakteri metanogenik. Bakteri metan itu akan merubah sampah yang sudah diproses itu menjadi gas metan. Nah, gas metan itu masuk ke dalam ruang floating ini, dalam baskom yang floating yang ngambang ini, lalu gas ngumpul di sini. Nah, gas ngumpul di sini, kalau gasnya bertekanan tinggi, ini akan didorong tangki ke atas. Kalau tekanannya turun karena dipakai, ini tangki baskom ini akan turun ke bawah. Nah, gasnya diambil dari di sini ada pipa, belok ke bawah, naik. Nah, di sini ada katup, ada keran. Buka keran ini, kalau dinyalakan, kalau ada percikan api, ini akan nyala gas. Di sini, gas ini adalah gas metan. Jadi, gas metan itu terbentuk tidak serta-merta dia dimasukkan lalu jadi gas metan langsung, tidak. Yang jadi gas metan itu adalah yang dimasukkan 20 hari yang lalu. Kemudian jadi gas metan, lalu dipakai. Nah, cairan tempat berprosesnya, tempat kita beternak bakteri tadi itu, cairannya yang permukaannya ini, itu akan begitu dia diisi, maka ini akan permukaannya naik, melimpah. Limpah dia ke kotak H ini. Nah, di H ini dia sudah berupa pupuk cair. Pupuk cairnya bisa dipakai untuk tanaman. Kemudian kalau ada padatannya ini dijemur, itu juga menjadi kompos yang berkualitas tinggi. Nah, begitu penjelasannya. Adakah komentar?